Polman tetap menjadi semacam kiblat lah begitu ya. Jadi semacam referensi bagaimana menjalankan pendidikan politeknik yang baik. Karena pada saat itu yang daftar ke PMS di atas 3.000 orang, diterima cuma 72 orang, bayangin. Ya. Kalau Foundry tidak ada kerjasama dengan industri yang dikerjakan mahasiswa juga bersama-sama ya, itu maka SPP-nya dulu juga murah, kita hanya berapa mungkin. Nah, kalau itu dikumpulkan terus dipakai praktek, mungkin satu semester itu hanya 4 kali lah, mungkin 8 kali paling banyak. Nah, terus bisa apa kalau 8 kali prakteknya? Iya. Sementara Selamat datang di iPos, Ikao Polman Podcast. Ini nanam padi keluar padi, tapi rumputnya pasti ada. Tapi nanam rumput nggak mungkin keluar padi. Rencananya dalam waktu dekat, flyer reuni akbar akan kita sebar. Berarti kalau misalkan saya potong sedikit, Pak Adis, tadi kita sampai tahun 90 ya Pak ya? Jadi Ya. Polman itu Polman ITB, di PMS ke Polman ITB. Polman ITB. Ya, Polman ITB, PMS Ya. ITB, Polman ITB. Jadi Polman Bandungnya kapan Pak? Nah, Polman Bandungnya itu tahun 95 ya? Ya, 98. 98. Oke. Ya benar. Jadi dari Polman ITB, nah kita kan ngotot tuh, kita pingin mandiri. Kita nggak mau lagi segala urusan administrasi lewat ITB. Oh, Kan ribet kan? iya. ITB dulu, baru ke pusat. ITB dulu, baru ke pusat. Pak Hadi pinginnya, saya pinginnya langsung ke pusat gitu. Nggak Oke. usah lah ITB, apa ITB kan cuma nama doang gitu. Itu disetujui itu. Akhirnya kita lepas dari ITB. Di tahun 98. Lepas dari Oke. ITB. Maka waktu itu ITB-nya hilang, kita tinggal Polman. Polman ya, Polman Bandung jadi Polman apa ya? Bandung. Jadi ada masa transisi ya Pak ya, di tahun 90 ke 98 itu namanya Polman ITB. ITB. 98 Polman Bandung. Ya, makanya itu ada yang lulusan di sini mungkin ada ya. Ada Yang mungkin, lulusannya D2-nya itu Polman ITB ya. Tapi Ya. D3-nya itu Polman saja. Polman Ya, Bandung. Polman Bandung kan gitu. Gambar cap gajah Pak ya, Nah, masih cap gajah. cap gajahnya di D2 masih Ya. ada, tapi di D3 udah hilang gitu. Iya. Iya. Kalau saya sih dulu cap gajah aja sama PMS sama Ya. cacing gitu. Bahkan waktu saya waktu Polman mengembangkan diri program D4 waktu itu ya tahun 96. Oke. Itu kan ada pengembangan program sampai D4. Itu angkat pertama tuh saya tuh. Dan teman-teman ya. Nah itu tahun 96 itu diadakan D4 di Polman, tapi itu pengajarnya banyak yang dari ITB. Oke. Karena itu masih di bawah ITB. Sehingga waktu itu saya wisuda itu di ITB. D4-nya itu. D4-nya itu di ITB. Nah 98 ya, itu karena ada perubahan dari Polman ITB ke Polman saja, maka setelah itu D4 kita melaksanakan sendiri Ya. tanpa campuran ITB. Wah, terima kasih banyak nih Pak Itulah Adis. kurang lebih ya. Jadi, Sederhana. hebat itu Pak Hadi itu emang Ya. tidak ada duanya. Berarti Mungkin direktur pertama Polman ini Pak Hadi secara tidak langsung dia sebagai bukan hanya seorang direktur, tapi dia pemilik Politeknik, PMSTD, ITB, pendiri gitu. Pendiri. Dia, Founder ya Pak ya? Dia gitu. Father founder berarti Pak istilahnya. Benar, founder. Ya. Nah itu wakilnya itu Pak Iskandar.
Oke. Nah, kalau Pak Iskandar itu memang dipilih. Ya. Dipilih siapa direktur pengganti Pak Hadi, karena Pak Hadi kan terlalu lama lah jadi direktur. Tapi kita menganggap ya tidak ada duanya ya, Pak Hadi Ya. itu kan. Luar biasa itu. Akhirnya Pak Iskandar jadi direktur pertama untuk Polman. Polman. Oke, terima kasih banyak Pak Adis ini Libat seperti itulah ya. penjelasannya. Jadi saya coba garis bawahi ya, berarti tahun 77 itu peresmian PMS ITB. Ya, Terus tahun 90 itu berubah berubah dari Polman dari PMS ITB ke menjadi Polman Polman ITB, dan 98 itu menjadi Polman saja, Polman Bandung. 98 dari Polman Polman. ITB ke Ke Polman Polman saja. Bandung. Polman Nah, Bandung. Ya, jadi ini menjawab semua pertanyaan teman-teman semua. Kapan sebetulnya kita sama sebetulnya lahir dari Kanayakan 21 ya. Karena 21 jurusan pun sama semua juga dari awalnya. Ya. Manufaktur ya, mekanik ya. Mekanik, Ya, mekanik dasar itu. mekanik dasar. Jadi biar tidak ada banyak pertanyaan lagi, itulah sejarahnya. Jadi kita istilah dan nama itu sama, tapi memang tidak bisa disamakan. Karena memang ijazah saya pun beda-beda ya Pak ya. Saya Polman, Bapak PMS ya kan, itu kan beda-beda. Tapi lahir dari Kanayakan 21, yaitu adalah kesamaan kita semua. Dan jurusan itu dulu mekanik dasar kan. Ya, Hanya 1 tahun spesialisasinya itu di gambar, TM dan MM. Ya. Tapi tahun 90 itu karena tahun 80 karena sudah ada jurusan gambar, maka jurusan mekanik pun menjadi mulai dari tingkat 1 TM dan MM. iya, siap. Jadi tidak mekanik dasar lagi. Ya. Jadi semua mulai dari tingkat 1 TM, MM dan gambar. Oke, kalau gitu Pak Adis, terima kasih banyak atas informasinya nih Pak, buat kita semua. Sekarang kita coba beralih ke pihak Polmannya ya, ke Pak Nurdin saya di sini. Pak Nurdin juga alumni PMS ITB, ya Pak ya. Terus jurusan mekanik juga, tapi Bapak lama di Foundry ya Pak ya, dosen Foundry. Ya, ya. Nanti Bapak ceritain ya. Harus ceritain soalnya. Saya juga pernah di Pondri itu. Oh gitu. Tahun 92 Bareng saya. Barang. sampai 94 Oke. itu saya di Pondri. Ya. Jadi dulu saya tahun 80 kan sampai 92 tuh di DE, ya kan. Tapi pada saat itu Pondri memerlukan seorang desain untuk pembenahan di sana. Ya. Saya tugaskan ke Pondri. Nah, tahun 92 sampai 94 bersama Pak Nurdin tuh, bareng satu ruangan tuh kan. Ya. Nah, 92 sampai 94 saya di bidang pendidikan dengan Pak Koko tuh. Pak Koko. Pak Koko Ya. almarhum ya, Ya. dia kan direktur Politeknik yang kedua tuh. Ya. Nah, dengan Pak Koko saya bareng di situ di multimedia, di pengembangan proyek. Sehingga waktu 94 itu kita sudah membidani Politeknik Bangka, Ya. Timah. Jadi Politeknik Timah itu pingin mendirikan Politeknik, datang ke kita sebagai Ya. konsultannya. Nah, dirancang, maka dibangunlah Politeknik Bangka, Politeknik Timah. Boleh. Itu saya di Bangka itu selama 4 bulan, itu tahun 94. Itu dibani. Nah sekarang itu Polman tuh udah banyak itu. Ada Polman Ceper, ya kan? Ada Polman apa lagi? Indramayu ya. Ngapain ke Polnya, Politeknik Indramayu. Nah pokoknya mah Politeknik ini memang Lahirnya dari Polman ya Pak ya, di cikal bakal. Semua udah berlahir dari Ya. dari kita gitu. Iya. Dari Kita harus bangga PMS. Pak ya. Jadi alumni Polman Bandung, PMS ITB itu harus bangga Pak ya, karena kita Harus melahirkan bangga. politeknik yang lain Iya, ya Pak ya. tidak ada perguruan tinggi lain, ya, Ya. meskipun di perguruan tinggi itu sudah ada politekniknya, tapi tidak ada perguruan tinggi lain yang sehebat PMS. Ya. Tidak pernah ada. Industri taunya PMS. Iya. Politeknik mekanik Swiss. Ya. Betul. Bahkan setelah berubah Polman pun industri terkenalnya tetap PMS. PMS, betul Pak. kan? Betul Nah, sekali. Namanya itu PMS. Kamu dari mana? Dari Polman Pak. Loh, Polman? Bukannya PMS? PMS. Iya. Nah itu luar biasa. Dan memang kualitas mahasiswa zaman PMS itu sangat luar biasa. Karena pada saat itu yang daftar ke PMS di atas 3.000 orang, diterima cuma 72 orang, bayangin. Ya. Jadi betul-betul pilihan. Ya. Nah sekarang malah agak merosot ya, karena perguruan tinggi Kita- lain juga bikin. Kita untuk masalah Polman internal kita tanyakan Nah, Pak Nayang, nah, ini memang ahlinya. pengembangannya ini. Karena memang Ada sekarang kan Politeknik kampus 2. sejarah seperti apa bangganya kita sebagai alumni PMS Polman Bandung, PMS ITB dan Polman. Terus kita lihat sekarang di ongoing proses berarti kan ada di Polman, sekarang di Pak Nurdin ya sekarang yang jadi direktur Polman Bandung. Pertanyaannya sama Pak, yang tadi nyambung dari Pak Erik tadi sebetulnya.
kalau misalkan PMS dulu sejarahnya ini pingin bercita-cita menjadi ujung tombak teknologi manufaktur Indonesia, nah dari sisi Polman itu apakah seperti itu masih sekarang, masih cita-citanya masih seperti itu atau tidak, atau berubah seperti apa, dan kalau misalkan mau mengarah ke sana, ini bagaimana rencana-rencananya? Nanti biar nanti teman-teman di sini ada mitra, ya ada alumni ya, alumni itu kan mitra sebetulnya, mitra industri, di sini juga kita ada Kompak, Pak Arden mewakili Kompak ya, Koperasi Alumni Polman, juga nanti biar bisa mensupport program-program Bapak kayak gimana berdasarkan apa yang tadi para founder kita harapkan. Mungkin itu Pak Nurdin, mangga silakan. Pak. Baik, terima kasih. Tapi boleh sedikit dari saya memperkenalkan diri ya. Oh iya Pak, harus Pak, harus. Saya juga alumni Polman, alumni PMS malah. Baik, saya bergabung dengan atau mendaftar di PMS waktu itu tahun 83. Jadi dulu memang 83 itu baru ada 2 aja jurusannya. Ada dulu disebutnya mekanik dengan gambar, sekolah gambar dulu namanya. Ya kalau ngegambar saya kurang bagus mungkin, jadi saya daftar yang mekanik. Nah setelah berjalan ternyata 2 tahun dipisah, dan waktu itu lagi boomingnya otomotif. Tapi pada saat penjurusan terus terang saya satu angkatan dengan anaknya Pak Hadi, ya yang lebih menarik lulusan waktu itu adalah oil dan gas, perminyakan. Gitu. Ya sehingga pada saat itu dari penjurusan itu hampir 75% itu ke MM. Oke. Ya, jadi TM-nya hanya 11 kalau nggak salah. Termasuk anaknya Pak Hadi itu ke MM. Terus Pak Hadi marah, kamu mau ngapain gitu kan? Jadinya disuruh ke TM. Jadi saya di TM selesai 86. Pada saat itu tadi diceritakan Foundry sudah dimulai kerjasamanya, dan saat itu diperlukan batch kedua untuk calon instruktur. Jadi dipilih dari lulusan angkatan 86 itu difondrikan gitu kan ya. Di seleksi ada 4 orang batch kedua. Batch pertama itu sudah diambil dari instruktur yang ada di mekanik. Ya. Jadi jadi pertama 2 dikirim ke Jerman, yaitu Pak Sudiono angkatannya Pak Adis dan Pak Erik, dan Pak Yureman Zen itu dosen Polman lulusan ITB tapi sudah lama memang bermula dari begitu lulus sudah di Polman, itu dikirim ke Jerman. Kemudian 3 orang atau 4 orang yang diambil dari lulusan Polman yang sudah bekerja sebagai staf Polman dikirim ke Swiss. Nah itu saya yang second layernya. Jadi dari cerita itu maka begitu lulus saya langsung ikut program pengembangan instruktur, dulu kan instruktur namanya, Foundry ke Swiss. Kira-kira kita di sana belajar sekitar 3 tahunan lah. Di tentang Foundry. Jadi khusus sekolah Foundry di mana kita dari sini D3 Toolmaker belajar Foundry gitu kan ya. Jadi untuk belajar Foundry-nya itu dianggap 2 tahun itu sudah selesai. Sebetulnya kalau bicara pendidikan Polman atau PMS itu dia mengadopsi pendidikan yang ada di Sulsel, apprentice. Jadi bukan HTL-nya tapi apprentice-nya. Cuman ditarik ke sini, teorinya ditambahkan. Jadi waktu itu yang namanya toolmaker, MM itu menerjemahkan dari termasuk gambar sampai Foundry itu menerjemahkan dari sekolah di sana. Jadi kalau TM itu Werkzeugbauer, pembuat perkakas presisi ya. Jadi toolmaker diinggriskan saja. Itu ada sekolahnya itu bukan Berufsschule tapi Lehrling. Atasnya Berufsschule. Kalau Berufsschule itu kan dia 3 tahun kayak SMK. Kalau Lehrling itu di atasnya 4 tahun. Mungkin kalau kita mirip SMK 4 tahun. SK 4 tahun itu. Itu mereka Lehrling. Lehrling itu konsepnya adalah dual system. Jadi dia di industri, kemudian di industri itu kira-kira kalau 5 hari, 3 hari setengah itu di industri, 1,5 hari itu di sekolah, dan itu pernah dilakukan juga di toolmaker kita, pernah kalau nggak salah ya. Nah dari sana, saya baru tahu, ternyata dari sini asal usulnya. Ya, tapi tentunya teorinya ditarik karena kita adalah masuk ke level pendidikan tinggi. Baik, dari sana saya kembali, maka bergabunglah dengan Foundry.
Saat itu waktu saya pulang, Foundry udah mengambil satu angkatan, angkatannya Pola, kemudian angkatan keduanya baru ada Foundry-nya. Dari situ saya sebagai instruktur di Foundry dan terus berkembang, ikut Polman yang tadi cerita saya ikut. Ya. Masih PMS, berubah jadi Polman ITB, kemudian jadi Polman Bandung. Nah, kalau cerita bagaimana Polman saat ini, sebetulnya dari asal mula tadi sejarah itu, sekarang Politeknik itu sudah ada 44 se-Indonesia. Asalnya satu, berkembang jadi 43 berarti ya. Ya. Jadi kalau Polman itu tidak disebut generasi keberapa, tapi ini adalah masterpiece. Jadi masterpiece itu artinya model pertama begitu kan ya. Karena pada saat dibuka generasi berikutnya, yaitu ada Polban, sekarang ini ada Polinema, itu ada 6 yang tadi Pak disebutkan, dari mulai Medan, Poli Sriwijaya, Poli Jakarta, Poli Semarang, Poli Bandung, dan juga Poli Malang. Itu 6. Itu adalah 6 ini adalah generasi berikutnya. Hasil godokan yang PMS berhasil, tadi saya ceritakan berhasil. Ya. Berikutnya apa? Nah, berikutnya adalah dibikinlah, tapi beda kurikulum. Oke. Kurikulum kalau kita kan hampir 33-67 ya. 1 minggu teori, 2 minggu praktek. Kalau di sana sudah 60-40. Ya, sudah agak dikurangin. Kenapa? Karena mahal pendidikan vokasi ini. Ya. Untuk investasinya, ya. Nah, untuk itu maka setelah berjalannya yang ini ternyata bagus. Maka dikembangkan lagi, ada yang di keluar Jawa rata-rata ya. Ya. Itu ada yang ke Manado, ada yang Ujung Pandang, itu dibikin lagi sampai ada juga yang pertanian. Ya, waktu yang 6 itu ada juga commerce ya. Dan terakhir Politeknik itu adalah dibangun tahun 2005-an, yaitu adalah yang 12 Politeknik kerjasama dengan Pemda. Lahirlah setelah lahir ada yang jadi negeri, yaitu ada Poli Indramayu, makanya Poli Indramayu, Cilacap, ada Banyuwangi, ada Kupang, banyaklah, ada 12 itu ya. Ya, dari sana maka tumbuhlah Politeknik saat ini menjadi 44. Itu mungkin nyambung sedikit lah. Ya. Kenapa saya sambungkan? Karena saya mau cerita bagaimana Polman di antara 44 ini. Ya, dari Kanayakan menjadi 44 ini, maka Polman tetap menjadi semacam kiblat lah begitu ya. Jadi semacam referensi bagaimana menjalankan pendidikan politeknik yang baik ya. Karena sampai saat ini memang Polman masih fokus di manufaktur dan fokus waktu itu masih di D3 kebanyakannya. Ya. Namun aturan-aturan sudah mulai mendesak untuk lebih berkembang lagi, dan Polman diakui sebagai referensi. Polman hebat, bukan ya. Namun kehebatan Polman masih dinyatakan pasti hebat karena sedikit. Artinya manajemennya gampang gitu karena sedikit. Jadi kalau Polman dibandingkan dengan poli yang gede sekarang Polinema misalkan Polman sendiri ya, Polman itu udah 7.000 ya. Itu Polman itu ya satu jurusan di sana. Nah, jadi saat ini Polman itu ditantang untuk tetap berkualitas ya. Namun juga membesar. Kenapa membesar? Karena negara ini perlu lulusan-lulusan terbaik vokasi ini seperti dari Polman. Kalau masih sedikit Polman itu maka kurang memberikan impact ya. Jadi mungkin angkatan-angkatan di sini dulu Polman hanya wisuda itu, angkatan saya apalagi angkatan Pak Adis cuma 50-an mungkin ya. 48. Angkatan saya hanya 76. Pak Arda juga sama kayaknya. Angkatan berikutnya naik 100, 300. Sehingga itu masih dianggap kecil oleh pemerintah. Nah, dengan dianggap kecil maka sekian puluh tahun Polman berusaha untuk berkembang. Pengembangannya itu tentunya yang menjadi problem adalah masalah fisik di sini, masalah lahan. Nah, itu sudah dimulai sejak zamannya Pak Koko sebagai direktur almarhum, itu sudah mulai dilihat. Polman ini harus dibesarkan. Itu sudah ditantang, sudah ditanya begitu kan ya. Masuk ke setelah Pak Koko ke Prof Isa dari ITB ya. Saya masih ingat Prof Isa melanjutkan apa yang Pak Koko dulu inginkan untuk membesar itu, cari lahan. 2 periode di Pak Isa itu di ujung sempat ada alternatif Padalarang atau Nagreg. Ya. Namun pada saat itu juga kesulitan
Purwakarta maksudnya pada lahan itu ya. Itu di kilometer 91 kalau nggak salah. Karena saya ikut mensurvei lahan itu, ternyata lahan itu bermasalah. Sehingga kembali lagi kita tidak bisa berkembang secara fisik. Nah, pada saat direktur sebelum saya Pak Dede itu sudah mulai ada didorong lagi. Nah, kebetulan alumni kita juga sudah ikut membantu dalam ini, Pak Erik dan Pak Haikal membantu kita link ke Pemprov. Mungkin Kang Rida juga. Ya, saya ikut Pak. Link ke Pemprov, mendekatlah begitu dan sejarahnya akhirnya Polman mendapatkan lahan. Kalau terlalu detail nanti bisa 3 jam ceritanya. 3 jam betul Pak. Ya. Akhirnya kita dapatlah di Majalengka. Ya. Jadi kondisi Polman saat ini ya tetap menjadi referensi poli-poli lain, tapi juga kita ingin memberikan juga menjawab tantangan bahwa membesar pun tetap bagus. Ya. Nah supaya tetap bagus, bagaimana? Nah ini beberapa hal yang tadi waktu PMS itu cukup kuat ya, terutama dalam praktik itu kita pertahankan. Namun seperti yang tadi saya jelaskan di awal, praktik mahal. Politeknik lain itu tidak bisa mengadopsi kurikulum kita atau cara kita karena mahal. PBE itu Pak ya? Ya, karena mahal itulah di Polman punya konsep dengan PBE. Ya. Jadi pada saat mahalnya pendidikan vokal ini terasa pada saat Foundry berdiri. Nih Foundry ini ya. Iya. Karena Foundry 2 ini. Karena Foundry ini listrik saja setengah Polman ada di jurusan Foundry. Tanur ya Pak ya? Tanur berarti. 60% dari setengah itu ada di satu mesin. Tanur, induction itu. Jadi pada saat itu ada istilah kalau ini dijalankan pendidikan ini itu uang habis, black hole disebutnya. Nah jadi tahun 9 jadi Foundry ini mendorong kalau Polman berkolaborasi. Jadi salah satu juga keunggulan Polman apa? Sejak tahun 80 itu Polman sudah ada kerjasama dengan industri. Oke. Karena apa? Komponen-komponen manufaktur yang atau dulu bukan manufaktur ya, komponen mekanik lah begitu yang bisa dikerjakan itu adalah tentunya menunjukkan kita itu adalah pendidikannya sudah benar gitu. Karena bisa membuat itu gitu. Itu sudah berjalan sebenarnya. Pada saat Foundry berdiri, wah ini harus lebih kuat lagi. Karena apa? Ya tadi ngabisin duit. Ya. Ngabisin duit. Nah, sehingga di sana akhirnya didorong lebih kuat lagi. Saya termasuk waktu pulang itu sudah mulai ada beberapa customer Foundry yang kita kejar, terutama di otomotif. Jadi di situ barulah diberi judul sekitar tahun 90-an disebut pendekatan pendidikan Polman itu adalah terutama prakteknya itu disebut dengan konsep BBI, Production Based Education. Jadi pendidikan kita ini harus running di relnya produksi. Ya. Dari situlah maka kerjasama menjadi lebih kencang lagi. Ya. Di Foundry angkatan ke-1, ke-2 dulu protes karena ini kuliah atau kuliah gitu kan. Ya. Nah, karena angkatan pertama Foundry itu yang bukan pola, kan dulu pertama pola ya. Yang kedua Foundry itu demo. Masih ingat waktu demo karena saya waktu itu mulai bekerja itu setelah jadi instruktur di bengkel pola, saya bagian ngurusin produksi. Sama Pak Adis tadi itu cerita produksi. Di situ demo dia karena udah tingkat 3. Demonya apa? Saya tingkat 1 ngerjain ini, tingkat 3 ngerjain ini juga. Mungkin kalau nanti dengar salah satunya Pak Marlin itu. Pak Marlin. Pak Marlin itu. Protes. Loh ini tuh kita ini kuliah kok bukan kuliah gitu kan. Iya. Namun waktu itu saya diminta Pak Sudiono sebagai kajurnya atau kontepat dari Foundry waktu itu masih dipegang oleh Swiss menghitung. Jadi kalau ini cerita sedikit ya, jadi tentang biaya pendidikan mahal itu. Kalau Foundry tidak ada kerjasama dengan industri yang dikerjakan mahasiswa juga bersama-sama ya, itu maka SPP-nya dulu juga murah, kita hanya berapa mungkin. Nah, kalau itu dikumpulkan terus dipakai praktek, mungkin satu semester itu hanya 4 kali lah, mungkin 8 kali paling banyak. Nah terus bisa apa kalau 8 kali prakteknya? Gitu? Yeah. Sementara kalau kita kerjasama, karena kita menantang industri untuk dilakukan, justru sehari itu minimal 4 kali ngecor. Yang di Foundry waktu itu, karena saya ada di sana. Malahan saking banyaknya permintaan, satu hari itu dibikin 2 shift jadinya 8. Ditingkatkan lagi sempat sampai di 12 charging karena masih bagus mesinnya. Ya. Ya. Jadi di situ
semakin kelihatan, oh benar, pendidikan politeknik itu harus berkolaborasi dengan industri. Saat ini dijadikan sebagai referensi juga. Artinya, kalau kita membuat produk industri bisa diterima oleh industri secara baik, baik dari kualitas terutama, maka proses membuat itu melibatkan mahasiswa, itu akan bahwa kita sudah benar mendidiknya. Dan waktu saya belajar di Swiss, di Winterthur, di Sulzer, memang begitu. Kita itu masuk ke industri bersama-sama dengan pegawai untuk membuat produk. Oke. Jadi kita udah belajar itu sambil learning by doing itu ya membuat komponen yang benernya itu. Ya. Nah, dari situlah maka lulusan-lulusan kita itu merasa bukan merasa, dia punya kemampuan membuat produk secara baik dan benar sesuai standar. Ya kalau 3 tahun dulu atau tingkat 2 lulusan tadi kayak D2 itu, dia udah bisa kerja. Dia udah tahu RPM mesin, berapa dihitung untuk material ini, mungkin sudut potong, kalau di mekanik ya, belajar udah bisa itu. Nah, yang tadi, ya, jadi yang kita ini Pak Adis kan lulusan SMK ya, yang kita nih, terutama Kang Rida ini kan lulusan SMA ya, saya juga sama, nggak tahu itu yang namanya sudut potong, mana yang lebih empuk aluminium atau besi, nggak ngerti dulu. Nah, itu begitu 2 tahun kita udah tahu bagaimana clamping, bagaimana, artinya itu sudah diberikan pendidikan yang betul-betul siap pakai tadi ke industri. Nah, tapi untuk mencapai yang lebihnya itu ya harus banyak pekerjaan atau banyak latihan. Nah, latihan kalau dibayar pakai uang sendiri mahal, maka latihan itu adalah mengajak industri. Ya, jadi mitra itu tadi yang Bapak bilang gitu ya. Sehingga Pak Hadi Waratama saat itu mendefinisikan PBE ada 3 ininya, bentuk profesionalisme. Jadi baik dosennya, baik mahasiswanya, dosennya, termasuk lembaganya, karena pasti kan kalau kolaborasi dengan industri ini harus bahasanya bahasa industri. Ya, ada kontrak, ada segala macam. Berarti kita ini sudah kayak pabrik di sini gitu. Ya, betul. Nah, mahasiswa belajar di lingkungan yang sudah benar. Ya. Sehingga dari 3 itu maka diharapkan yang pertama terjadilah pembentukan profesionalisme, baik lulusannya maupun dosennya, karena ikut terlibat di situ. Ya. Jadi anak-anak yang lahir itu sebagai profesional. Ya, mudah-mudahan merasa ya. Nah, yang kedua dengan adanya PBE tadi adalah menjadikan jembatan kita berkomunikasi dengan industri. Karena di industri kan teknologi cepat ya. Ya. Nah, karena kita bergaul, kita tahu, oh ternyata sekarang ke arah sana. Oh ternyata tuntutannya begini. Nah itu membuat Polman dari mulai 90 mengembangkan teknologinya ke arah yang sama dengan kebutuhan industri. Ya. Sehingga kalau ada kesempatan Polman dikasih uang untuk pengembangan, kita tahu ke arah mana gitu kan. Karena kita sudah bergaul seperti itu, sehingga yang kedua membangun jembatan itu adalah kita bergaul dengan industri, kita tahu apa yang dibutuhkan industri. Nah dari situ maka ketiga ada income generating, karena industri datang ke kita ini kan tidak gratisan. Ya. Karena ada layanan, ada service, ada produk yang kita buat atau yang kita kaji, kita engineering, itu akan terjadilah kontrak. Jadi 3 itulah PBE mencakup. Saat ini banyak diadopsi oleh poli lain tapi sulit. Karena apa? Budayanya yang belum. Budaya bagaimana berkolaborasi dengan industrinya. Kalau industri nggak ngelihat ini pendidikan politik atau enggak, yang penting saya punya problem, selesai nggak gitu. Betul sekali. Outputnya harus kelihatan Pak, iya. Ada targetnya. Awalnya kan mereka juga takut, sebentar nih kalau saya kasih order ke Polman, bakal dijadiin latihan atau apa, begitu kan khawatir begitu. Betul. Atau nanti ditanya, oh masihnya libur gitu kan, terus nggak dikerjakan kan gitu ya. Nah tapi Polman nggak, punya komitmen. Nah dasar itulah yang terus Polman tumbuh berkembang. Sampai akhirnya ada problem panakala tadi cerita Pak Adis, Polman keluar dari TB. Ya, karena udah mampu ya Pak ya, mampu berdiri sendiri. Begitu keluar, peraturan juga berkembang. Ya. Jadi yang namanya pendidikan, yang namanya instansi pemerintah itu dapat proyek dari industri, ada kontrak, ada uang masuk, itu nggak boleh dipakai langsung. Ya. Harus disetorkan. Sehingga disitulah mulai Polman terganggu dengan aturan tersebut. Dari mulai katakanlah sebenarnya waktu awal itu aturan belum begitu ketat ya, karena yang di target itu sebenarnya PNBP itu ya, penerimaan negara keuangan pajak itu di BUMN dulu. Ya.
Itu 2003 kalau nggak salah keluarlah undang-undang tentang keuangan perbendaharaan negara. Di situ bahwa harus ada setiap itu tuh di store. Kita 2003 masih rada belum di jadi objek pemeriksaan lah begitu. Ya. Tapi 2007 sudah mulai. 2010 itu semakin ketat lagi. Sehingga Polman di sana mungkin Bapak alumni ini merasakan agak penurunan di 2010 ke sini. Ya. Nah, pada saat itulah sebenarnya kita mau ke BHP. Undang-undangnya 2009 ada. Kita udah semangat kalau kita mau seperti dengan di ITB kita harus BHP, yaitu Badan Hukum Pendidikan. Di mana ITB saat itu sudah BHMN namanya, bukan PTNBH, BHMN. Mereka juga harus keluar dari aturan yang ada yang mengekang untuk berkembang begitu kan ya. Karena apa? Ya sekarang kalau ada dosen atau mungkin kalau di ITB itu profesor melakukan satu riset, kalau uangnya harus masuk dulu ke negara baru diambil lagi, administratif panjang gitu kan. Termasuk Polman, kalau order yang tadinya kita lakukan 90-an itu langsung kita ini kan, sekarang harus setor. Nah, kalau di setor itu ya nariknya lagi kan perlu lagi usulan dan sebagainya, belum lagi anggaran. Nah, singkat cerita dari situ, Polman menurun, ini saya ceritakan seperti itu. Nah, untuk bangkitnya lagi, karena BHP juga dicabut, kita melalui BLU. Dan 2018, alhamdulillah Polman BLU. Tapi setelah BLU, pandemik. Nah, begitu pandemik, manufaktur semua hancur. tiarap. Rontok Pak semuanya. Jadi Industri. sudah Polman juga masyarakatnya terutama dosen dan tekniknya tidak semangat karena apalagi karena uang yang diputar itu udah nggak seperti dulu. Ya. Ya kan namanya insentif kan perlu ya untuk memotivasi. Nah itu udah tidak memungkinkan. Sehingga akhirnya kita BLU 18 tapi belum remunerasi sehingga belum ada itu dosen yang aktif itu dapat lebih dibandingkan dosen yang tidak aktif katakanlah. Ya, karena dulu kita tuh kayak BHP aja, kayak PTNBH. Nah, itulah titik balik sehingga 2018 ke BLU dan pada saat saya mulai menjabat dan 1 tahun masih ada pandemik, kita berbenah di situ. Nah, tahun ini baru mulai. Jadi kalau tadi bicara Polman di awal PMS sampai tahun 2000-an lah begitu, itu begini, di sana turun. Nah, turun. Jadi sekarang saya lagi coba menaikkan lagi. Angkanya dari angka kerjasama saja. Ya. Dulu angka kerjasama berapa, sekarang berapa. Tahun ini angka kerjasama itu targetnya sama dengan tahun 2008. Jadi malahan sebelumnya itu tuh kita kayak mundur ke tahun 2000-an angkanya ya. Nah ini sudah mulai naik lagi ke atas. Nah mudah-mudahan ini naik terus, karena kalau tidak naik, Polman tidak akan tumbuh. Nah, untuk bisa naik ini, tadi kembali urusannya kalau dari SWOT analisis itu adalah kita punya keterbatasan dalam lahan. Jadi untuk tumbuh berkembang, baik tantangannya menjawab keinginan pemerintah, ya, maupun industri yang membutuhkan space yang lebih besar kalau kita mau membuat produk dan sebagainya. Ya tadi alhamdulillah di tahun 2000 di pandemik juga ya. Ya, 2021 ya. Nah, lahan inilah yang saat ini jadi harapan. Ya, gitu. Itulah Polman sampai saat ini seperti itu, Kang Rida. Ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi ada modal sekarang ini. Ya. Kalau misalkan garis bawahi tadi sebetulnya prosesnya kan panjang ya, Pak ya. Sangat panjang sekali. Jadi kenapa sampai decline, sampai turun? Kenapa sampai istilahnya banyak alumni yang kenapa sih Polman yang sebelum menggelitik sebetulnya yang masalah peringkat itu ya. Karena kan sudah banyak alumni yang memiliki anak, menyekolahkan anak, pas lihat kampusnya PMS ITB. Nah, acara rankingnya sekian gitu kan. Nah, itu kan memang sudah bersiluran nih di medsos juga bagaimana, tidak perlu jelaskan lagi sebetulnya. Tapi sekarang untuk menjawab gap tersebut Pak ya. Karena kan tadi kita bicara, Bapak tadi bicara masih seperti dulu misalkan praktikum. Tapi kita coba cross check ke bagian gambar misalkan kemarin. Gambar ternyata karena saya pun praktisi juga sebenarnya di gambar, dosen di sana.
itu ternyata praktek yang di mekanik itu berkurang, otomatis sense of basic mekaniknya itu kurang untuk prakteknya, beda dengan yang dulu-dulu. Itu pun terasa pada saat di magang. Nah ini gapnya itu kan terlalu jauh Pak, terlalu jauh. Sedangkan yang di kampus, yang kampus 2 misalkan yang di Majalengka tadi, itu kan masih panjang prosesnya. Nah ini dari Polman sendiri, ini kan harapannya seperti apa? Mumpung di sini ada mitra kan, ya ini semua mitra semua sebetulnya, alumni semua. Jadi bisa